Bab 1021. Sebenarnya, Zhao Yu yakin bahwa Cheng Lingfei akan mengatakan yang sebenarnya. Cheng Lingfei tidak tahu bahwa Zhao Yu memiliki sesuatu yang dapat digunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia secara alami berpikir bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Karena dia dapat mengakhiri hidup Zhao Yu dan Miao Ying kapan saja, dia tidak keberatan memberitahu mereka kebenarannya sebelum dia membunuh mereka. Hal lain yang disadari Zhao Yu adalah bahwa Cheng Lingfei adalah seorang perfeksionis dalam hal perampokan Jiangke, pelarian dari penjara, dan kebakaran berikutnya. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang ilegal, dia akan memastikan bahwa semuanya diatur dengan sempurna. Dia adalah orang yang paranoid yang sangat ingin memamerkan kepintarannya. Inilah bagaimana dia jatuh ke dalam perangkap Zhao Yu. Inilah yang diinginkan Zhao Yu. Para penjahat sering kali lebih bersedia membicarakan kejahatan mereka saat mereka merasa lebih unggul daripada saat mereka ditangkap. Dia mengira Zhao Yu dan Miao Ying putus asa, jadi dia menceritakan semuanya kepada mereka. Sebenarnya, Zhao Yu hendak langsung menanyakan pertanyaan ketiga, tetapi setelah berpikir dua kali, ia memilih untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Sebaliknya, ia bertanya, selanjutnya, tolong ceritakan kepadaku tentang seluruh kejadian dari pelarian Jiangke hingga kebakaran ternak. Mendengar pertanyaan ketiga Zhao Yu, Miao Ying tampak tidak puas dan menghela nafas. Namun, Zhao Yu sangat tegas dalam pertanyaannya. Ia percaya bahwa pertanyaan yang paling penting harus ditanyakan di akhir, sehingga Cheng Lingfei dapat menjawabnya dengan lebih santai. Cheng Lingfei tertawa lagi saat mendengar pertanyaan itu. Dia berkata, "Petugas Zhao, sepertinya sangat tidak sopan mengajukan pertanyaan dengan nada menginterogasi tahanan. Apalagi yang Anda ketahui tentang pelarian dari penjara?" "Maaf, aku sudah terbiasa mencari tahu kebenaran." Zhao Yu meminta maaf. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku punya ide yang jelas sebelumnya, tetapi ledakan di supermarket makanan laut benar-benar membuatku bingung." "Bagus. Kalau begitu, aku tidak akan repot-repot menceritakan ini kepadamu." Cheng Lingfei melirik arlojinya, lalu berkata dengan tenang, "Akulah satu-satunya arsitek dari seluruh rencana pelarian ini. Aku juga orang yang meneleponmu. Kamu mendengar suara Yu Fuseng, tetapi itu adalah aku yang menggunakan pengubah suara. Dengan cara ini, bahkan jika rencanaku gagal, aku akan dapat menggunakan Yu Fuseng sebagai kambing hitamku. Bagaimanapun, mereka yang membantuku melaksanakan rencana ini adalah orang-orangnya." Cheng Lingfei menambahkan, "Video gadis kecil itu direkam terlebih dahulu, jadi dia tidak mungkin meninggalkan kelas dalam video itu dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menghancurkan rencanaku. Karena direkam terlebih dahulu, Yu Fuseng tidak dapat melakukannya, jadi aku harus meneleponmu sendiri. Pelarian dari penjara ini bisa jadi salah satu pencapaianku yang paling memuaskan jika aku tidak melakukan dua kesalahan bodoh itu. Itulah yang sebagian menyebabkan kegagalanku hari ini." Zhao Yu tahu bahwa salah satu kesalahannya adalah bom tidak meledak. Dia tidak tahu apa kesalahan kedua. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dia takut bahwa Zhao Yu akan menganggap ini sebagai pertanyaan berikutnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu dengan tenang. Seperti yang diharapkannya, Cheng Lingfei terus berbicara. "Kau seharusnya tahu ini. Di dalam mobil van yang diubah menjadi mobil perawatan Skynet, ada bom kendali jarak jauh yang kutinggalkan untukmu." Mendengar kata bom, Miao Ying terkejut. Agar tidak tahu apa-apa, Zhao Yu buru-buru memasang ekspresi terkejut juga. "Jangan bilang kau tidak tahu," kata Cheng Lingfei. "Mobil itu akhirnya meledak di supermarket makanan laut. Kau pasti sudah menemukannya sejak lama." Sebenarnya, Zhao Yu telah memberitahu Miao Ying tentang mobil van itu dan memintanya untuk melacaknya. Miao Ying juga tahu bahwa ledakan di supermarket makanan laut disebabkan oleh mobil ini. Namun, Miao Ying hanya mengira bahwa bom mobil itu untuk membunuh Jiangke dan tidak menyangka bahwa bom itu telah dipersiapkan untuk Zhao Yu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Cheng Lingfei melanjutkan, "Menurut rencana awalku, saat Jiangke turun dari mobil van, mobil itu akan meledak di jembatan dan membunuhmu. Lalu, jembatan akan diblokir, yang akan memudahkan Jiangke untuk melarikan diri. Namun, entah mengapa,
bom itu tidak meledak. Meskipun akhirnya aku memaksamu untuk melompat dari jembatan, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Novel.b.in.com. Saat itu, truk ternak yang dikendarai Tulekai sedang menunggu di daerah yang tidak terpantau di sebelah utara sungai. Selama Jiang naik kereta, dia akan pergi dengan selamat. Truk ternak dan truk domba. Jiang benar-benar telah mempelajari triknya dari putri gelap ini. Zhao Yu berpikir. Cheng Lingfei menambahkan, karena mobilnya tidak meledak, saya tidak mungkin meninggalkannya di jembatan. Polisi pasti menemukan banyak petunjuk di dalam mobil. Jadi saya tidak punya pilihan selain meminta Jiang untuk membawanya pergi terlebih dahulu. Mobil van itu harus dihancurkan, tetapi terlalu kentara. Jiang dan saya telah menyesuaikan rencana kami, tetapi kami tidak dapat menemukan solusi yang sempurna. Akhirnya, Jiang memberitahu saya bahwa dia memiliki seseorang yang dapat mengurusnya di Yaoming. Dia akan mengirim seseorang untuk menangani mobil itu dengan benar dan dia akan terhindar dari penggeledahan polisi. Saya harus setuju dengannya karena saya tidak punya cara yang lebih baik. Jadi, Jiang berencana untuk kembali ke markasnya di Jinbian terlebih dahulu sebelum dia datang menemui saya. Tanpa diduga, aku melakukan kesalahan kedua. Seseorang mengkhianati Yu Fuseng dan memberitahu Cao Sifen tentang pelarian Jiang. Sekarang Zhao Yu mengerti bahwa ada pengkhianat. Dia tetap diam karena dia tidak ingin menyia-nyiakan pertanyaannya dan Cao Sifen tidak ada dalam daftar orang yang akan ditanyainya. Namun, Cheng Lingfei jelas ingin berbicara lebih banyak tentang orang ini. Dia berkata, Cao Sifen tidak bekerja untukku, dan dia pernah kalah dari Jiang sebelumnya. Dia dan Jiang saling membenci. Dia ingin membunuh Jiang secara langsung, jadi dia menawarkan untuk memberi hadiah kepada siapapun yang dapat membantunya menghancurkan Jiang sebelum Jiang dipenjara. Salah satu orang Yu Fuseng mengkhianatinya dan membocorkan pelarian Jiang kepada Cao Sifen untuk mendapatkan hadiah ini. Untungnya, Cao Sifen hanya ingin menangkap Jiang hidup-hidup dan tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Jiang. Kalau tidak, seluruh rencanaku akan gagal. Zhao Yu sekarang mengerti bahwa Cao Sifen tidak bekerja untuk Cheng Lingfei. Tidak heran orang-orangnya masuk ke supermarket makanan laut dengan senjata dan terlihat sangat kejam. Cheng Lingfei menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang Cao Sifen menerima informasi bahwa Jiang ada di supermarket, jadi mereka membajak mobil van itu. Namun, mereka menemukan bahwa pria di dalam mobil van itu bukan Jiang. Jadi, mereka menangkap pengemudinya lalu membobol supermarket makanan laut. Saya tidak tahu apa yang terjadi di supermarket itu. Mungkin kebakaran itulah yang meledakkan bom itu. Pokoknya, bom itu diledakkan di sana. Dia benar tentang itu, pikir Zhao Yu. Ledakan itu benar-benar membuat segalanya tak terkendali. Cheng Lingfei menambahkan, dan saya kehilangan kontak dengan Jiang. Setelah itu, semuanya menjadi sangat aneh. Jiang tidak membalas pesan saya. Saya pikir dia pasti terbunuh oleh bom atau ditangkap oleh polisi. Meskipun saya tahu bagaimana cara mencari tahu tentang situasinya, pada saat yang sangat khusus itu, saya ingin bersikap hati-hati dan meminta orang lain mencarinya untuk saya. Tanpa diduga, seorang sumber dari Jinbian mengatakan bahwa Jiang telah mengatur pertemuan dengan para investor di sebuah klub malam. Saya segera menyadari bahwa Jiang telah datang ke pihak kepolisian atau ditipu oleh polisi. Bagaimana mungkin dia cukup bodoh untuk menemui para investor di saat seperti ini? Cheng Lingfei menggelengkan kepalanya lalu berkata. Lalu, ketika kedua orang Yu Fuseng memberiku rekaman klub malam itu, dan aku mengetahui bahwa Jiang telah melarikan diri dari kepungan polisi, itu mengonfirmasi kecurigaanku. Pada saat ini, bahkan Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jadi, itu sebabnya kamu membakarnya. Bab 1022. Tiba-tiba, Zhao Yu punya firasat buruk. Jika Cheng Lingfei terus membicarakan hal ini, perubahan wajahnya mungkin akan ketahuan. Setelah mendengar pertanyaan Miao Ying, Cheng Lingfei berkata, ya, tidak ada pilihan lain. Yu Fuseng tidak berguna bagiku. Jika aku tidak berpikir bahwa dia telah melakukan perbuatan baik di masa lalu, dan bahwa aku dapat menggunakannya sebagai kambing hitamku suatu hari nanti, aku akan menyingkirkannya lebih awal.
Mata Cheng Lingfei berbinar dengan ganas. Jiang Ke telah menyebabkan terlalu banyak masalah bagiku. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Faktanya, pada saat-saat terakhir, Yu Fuseng sedikit menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berencana untuk melarikan diri. Namun, aku telah membeli anak buahnya. Dia tidak bisa pergi kemanapun. Cheng Lingfei tersenyum nakal pada Zhao Yu. Jadi, apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi pada peternakan sapi sebelum kebakaran? Zhao Yu segera memahami maksudnya. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku atau jangan katakan padaku. Bagaimanapun, ini pertanyaan ketigaku. Cheng Lingfei mengangguk karena terkejut. Dia berkata, kamu benar-benar tidak mengikuti aturanku. Oke, aku akan memberimu jawaban ini sebagai hadiah spesial. Zhao Yu khawatir, dan dahinya berkeringat. Dia merasa agak canggung karena, di satu sisi, dia ingin tahu lebih banyak tentang kebakaran itu, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin perubahan wajahnya diketahui. Namun, Cheng Lingfei tampak begitu bersemangat untuk melanjutkan. Ia berkata, kami menangkap pengkhianat yang membocorkan informasi itu, dan informasi ini juga memungkinkan kami untuk menangkap Cao Sifen. Ia menatap Zhao Yu. Apakah kau ingin tahu siapa pengkhianat itu? Tanyanya. Tanpa ragu, Zhao Yu menjawab, Yao Wenming, si pembom. Mata Cheng Lingfei terbuka lebar. Dia tampak sangat terkejut. Dia bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya menemukan tubuh Cao Sifen? Bagaimana kamu tahu itu? Zhao Yu berkedip dan berkata, jadi, tebakanku benar. Dengan kagum, Cheng Lingfei berkata, detektif besar, ceritakan lebih banyak tentang tebakanmu. Zhao Yu tersenyum canggung dan berkata, itu hanya tebakan buta. Cao Sifen menemukan mobil van berisi bom di dalamnya. Yao Wenming adalah seorang pembom dan dia dan Cao Sifen sama-sama dari Heilongjiang. Jadi, saya hanya menebak. Cheng Lingfei berseru, wah, kamu benar-benar berbeda. Tidak heran kamu bisa memecahkan kasus yang sulit seperti itu. Wah, tebakanmu benar. Pengkhianat itu adalah Yao Wenming. Dia sudah lama bersama Yu Fuseng, jadi otaknya berkarat. Dia berani mengkhianati kita. Cao Sifen juga menjijikkan, kata Cheng Lingfei. Dia mengganggu rencanaku. Tentu saja, Yu Fuseng tidak punya harapan. Sejak putranya meninggal, dia menjadi gila. Dalam kebakaran itu, Yao Wenming dan Cao Sifen tertembak, dan Yu Fuseng dicekik. Zhao Yu merasa wanita ini benar-benar kejam. Selain 3 orang lainnya, Yu Sanfeng dan Tu Lekei juga telah tewas. Dia telah membunuh 5 orang sekaligus. Namun, dia tidak tahu apakah Cheng Lingfei menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mengatakan siapa yang telah menembak mereka dan siapa yang telah mencekik Yu Fuseng. Dalam situasi saat ini, Zhao Yu tentu tidak akan menanyakan hal itu padanya. Namun, ia memiliki kesempatan untuk menutupi rahasianya dan bertanya kepada Cheng Lingfei dengan suara keras, jadi, setelah membunuh ketiga orang ini, kau membakar tempat itu untuk membakar tubuh Yu Sanfeng dan Tu Lekei. Apakah kau ingin membakar semua bukti? Apakah kau pikir kau dapat menggunakannya untuk membersihkan dirimu dari dosa? Zhao Yu dengan licik mengalihkan pokok bahasan dengan pertanyaan lain. Dengan cara ini, peran Jiang Ke dalam seluruh masalah ini terlewati. Seperti yang sudah diduganya, Cheng Lingfei berkata sambil mencibir, Detektif Zhao, sepertinya aku sudah selesai dengan pertanyaan ketigamu. Zhao Yu menoleh ke arah Miao Ying. Meskipun Miao Ying tidak tahu apa yang direncanakan Zhao Yu, dia mengangguk kepada Zhao Yu, yang merupakan tanda dukungan. Baiklah, Zhao Yu mengalihkan topik pembicaraan sekali lagi. Baiklah, pertanyaan keempatku. Wu Fangfang adalah teman baikmu. Mengapa kau? Zhao Yu belum selesai berbicara ketika Cheng Lingfei tiba-tiba berteriak kegirangan, dia yang memintanya. Hal ini mengejutkan Zhao Yu dan Miao Ying. Semuanya tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang menyinggung perasaanku. Cheng Lingfei menggertakkan giginya. Bahkan para bos itu harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Wu Fangfang begitu sombong sehingga aku tidak tahan melihatnya sedetik pun. Dia pantas mendapatkannya. Gaun putih Cheng Lingfei tampak bergetar karena amarahnya.
Zhao Yu berpura-pura menghiburnya dengan berkata, kamu harus tenang dan bicara perlahan. Cheng Lingfei bernapas dengan berat dan bersemangat. Setelah waktu yang lama, dia berkata, dia bertengkar denganku tentang segalanya sejak kami masih kecil. Tidak peduli apakah itu boneka bulu atau sihai. Untuk mencegahku mendekati sihai, dia menjelek-jelekkanku padanya. Cheng Lingfei berkata, dia pikir aku tidak tahu. Aku hanya tidak ingin membicarakannya. Aku menghargai persahabatan kami. Bahkan, jika aku ingin bersama sihai, dia sama sekali tidak akan cocok untukku. Aku selalu memaksakan diri untuk menahan diri padanya. Tapi apa yang kudapatkan untuk itu? Cheng Lingfei kembali bersemangat. Ketika aku ditinggalkan oleh keluargaku, aku berharap aku bisa memiliki seorang teman yang peduli padaku. Tetapi dia tidak muncul sampai aku memutuskan untuk membalas dendam. Yang dia bawa kepadaku bukanlah perhatian, tetapi ejekan, dan berita bahwa dia dan sihai telah menjadi pasangan. Dia menyakitiku dengan sangat dalam, jadi. Cheng Lingfei gemetar dan berkata, jadi aku meminta Jiang Ke untuk membuat Wu Fangfang mabuk dan mengambil fotonya tanpa busana. Aku hanya ingin menggunakannya untuk membuat sihai putus dengan Wu Fangfang. Tetapi ketika aku melihat senyumnya yang menawan, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak ingin menyakitinya. Selain itu, pada saat itu, Jiang Ke memiliki catatan kriminal. Wu Fangfang adalah seorang polisi, dan aku berada di saat kritis balas dendamku. Jadi aku memikirkannya lagi, dan akhirnya menyembunyikan foto-foto itu. Namun, setahun kemudian, ketika saya berhasil membalas dendam dan merebut kembali harta ayah saya, Wu Fangfang mendatangi saya. Dia mengkritik saya karena bersikap kejam dan mengancam saya dengan wewenangnya sebagai polisi, dengan mengatakan bahwa jika saya tidak mengembalikan harta tersebut, dia akan melawan saya sampai akhir. Saya sangat marah sehingga saya mengeluarkan foto-foto itu, dan sebagai balasannya saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjauh dari saya. Kalau tidak, saya akan mempublikasikan foto-foto itu. Cheng Lingfei menarik napas panjang dan berkata, setelah itu, kami benar-benar putus satu sama lain dan tidak pernah berhubungan lagi sejak saat itu. Novel.in.com. Setelah dia selesai, dia menjadi sangat pendiam dan kembali tenang. Namun, keheningan itu berlangsung kurang dari 10 detik, dan suaranya yang marah terdengar sekali lagi. Saat itu, aku memperingatkan Wu Fangfang untuk tidak menggangguku lagi. Aku benar-benar memperingatkannya, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Pada reuni sekolah setahun yang lalu, dia menuangkan anggur kepadaku di depan begitu banyak orang, dan bahkan mengutukku, mengatakan bahwa aku bajingan. Cheng Lingfei tampak mengerikan. Dia berkata, sejak kecil, tidak ada hal yang paling tidak ingin kudengar. Wu Fangfang tahu itu, dan dia melakukannya dengan sengaja. Dia telah sangat menyinggung perasaanku, jadi aku tidak perlu berbelas kasih padanya lagi. Bab 1023. Cheng Lingfei menenangkan diri, dan tatapan matanya kembali dingin. Detektif Zhao, katanya, Anda pasti berpikir bahwa tidak mungkin hanya ada satu alasan bagi saya untuk membunuh Wu Fangfang. Saya jelas tidak membunuhnya hanya karena dia menyebalkan. Sebenarnya Zhao Yu sangat ingin menanyakan hal itu, tetapi dia tidak ingin mengambil tindakan yang begitu berani. Cheng Lingfei menjawab pertanyaannya sendiri. Ya, sebelum Wu Fangfang menyiramkan anggur kepadaku, kamu telah menangkap Jiang Ke. Penangkapan Jiang Ke sangat membuatku khawatir. Meskipun aku yakin dia tidak akan menyerahkanku, untuk menenangkan orang-orangku, aku harus membantunya. Kau seharusnya tahu betapa sulitnya itu. Tidak ada seorang pun di penjara. Aku berpikir lama, lalu aku menemukanmu. Kehadiranmu adalah kecemasan terbesarku. Aku tidak sedang membual. Perampokan Jiang Ke di Yaoming berjalan lancar. Aku sangat yakin bahwa meskipun polisi akhirnya mengetahui rencana perampokan kita, mereka tidak akan bisa menangkap Jiang Ke. Namun, perampokan yang begitu sempurna menjadi Waterloo bagi Jiang Ke, lanjut Cheng Lingfei. Saya tidak pernah mengerti bagaimana Jiang Ke ditangkap hanya karena Anda mengetahui tentang rokok yang dirampok. Karena perbedaan waktu, mustahil untuk menangkapnya. Cheng Lingfei menatap Zhao Yu dengan serius. Dia berkata, jadi, untuk waktu yang lama,
saya pikir pasti ada agen rahasia di antara orang-orang Jiangke. Namun, penyelidikan saya kemudian menunjukkan bahwa itu tidak benar. Jika polisi mengetahui rencana Jiangke akan tertangkap saat dia memulai, dan pengejaran tidak akan terjadi kemudian. Jadi aku mengalihkan fokusku padamu, ya. Dia mendengus dingin. Sekitar waktu itu, kau memecahkan kasus iblis dan menjadi pahlawan. Hal ini meningkatkan rasa ingin tahuku, jadi aku mulai mencari tahu semua yang bisa kulakukan tentangmu. Namun setelah penelitianku, aku menemukan bahwa kau benar-benar memiliki bakat yang sangat aneh. Jika aku ingin membantu Jiangke melarikan diri, kau akan menjadi penghalang terbesarku. Itulah sebabnya aku membuat rencana pelarian yang sempurna. Jika aku berhasil, aku dapat menggunakanmu untuk menyelamatkan Jiangke dan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkanmu. Aku akan membunuh dua burung dengan satu batu. Zhao Yu menghela napas. Kepala divisi Jiao benar. Dia harus mundur sedikit. Cheng Lingfei kemudian berkata, tentu saja, kamu punya pikiran yang tajam. Aku perlu menjalankan rencanaku perlahan-lahan, dan aku perlu mengalihkan perhatianmu terlebih dahulu. Jika aku ingin mengalihkan perhatian detektif, tentu saja, harus ada kasus. Dan kasus ini harus sesuai dengan pangkatmu. Cheng Lingfei tersenyum bangga. Dia berkata, jadi ketika Wu Fangfang menghinaku dengan anggur, dia juga memberiku inspirasi. Kematiannya akan menarik perhatianmu. Jika dia meninggal, kau pasti akan datang untuk menyelidiki kasus ini, dan jatuh ke dalam perangkapku. Mendengar ini, Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan tak berdaya. Cheng Lingfei melanjutkan, sejak Si Hai meninggal, Wu Fangfang menjadi gila. Karena dia berani menyiramkan anggur padaku dan mengutukku, itu berarti dia tidak peduli dengan foto-foto yang kugunakan untuk mengancamnya. Dia adalah seorang perwira polisi senior di Departemen Kriminal. Jika dia tidak peduli dengan reputasinya, dia merupakan ancaman besar bagiku. Oleh karena itu, dia harus mati, entah karena alasan pribadi atau demi kepentinganku secara keseluruhan. Jadi, rencana pelarian yang lengkap dan menarik muncul di benak saya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana saya mengimplementasikannya. Mungkin karena Cheng Lingfei telah menahan diri untuk waktu yang sangat lama, dia tampak begitu bersemangat saat berbicara. Saya tahu bahwa hari kelima bulan lunar pertama adalah hari ulang tahun Si Hai, dan Wu Fangfang pasti akan pergi ke pemakaman, jadi saya meminta pembunuhnya untuk menunggunya di sana, dan dia membunuhnya. Cheng Lingfei melanjutkan, pada saat yang sama, saya juga mengatur seseorang untuk pergi ke rumah Wu Fangfang dan menggeledah barang-barangnya. Foto-fotonya dan Jiangke tertinggal di dalam laci. Ketika polisi melihat kekacauan itu, mereka akan mengira ada seseorang yang mencari sesuatu di rumahnya, tetapi saya hanya ingin mengembalikan foto-foto itu. Awalnya, semuanya berjalan lancar, kata Cheng Lingfei dengan mata berbinar, kamu muncul dan bertindak seperti yang kuharapkan. Ketika kamu melihat foto-foto itu, kamu pergi ke Yaoming untuk berbicara dengan Jiangke. Kami sudah lama menunggu di Yaoming. Lalu kamu datang, dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi kamu benar-benar pintar. Kamu menyuruh polisi melindungi keluargamu terlebih dahulu, yang mengejutkan kami. Tapi, Cheng Lingfei mencibir dan berkata, aku masih lebih baik darimu. Aku menemukan target lain. Cheng Lingfei bertanya kepada Zhao Yu, Anda mungkin bertanya apakah saat Anda menginterogasi Jiang ke tengah malam, apakah video gadis itu akan menjadi tidak berguna? Jangan khawatir, saya punya video rumah sakit Kinsan. Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan dengan bingung. Cheng Lingfei berkata dengan dingin, kepala perawat Yao Jia sedang bertugas malam di pos perawat, dan ada bom di sana. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku minta, Yao akan langsung diledakkan. Zhao Yu terkejut. Ia teringat foto-foto teman-temannya yang dikirim oleh orang misterius itu. Tampaknya orang itu telah berusaha keras untuk mempelajarinya. Cheng Lingfei bukan lagi putri kegelapan di mata Zhao Yu, melainkan iblis sungguhan. Cheng Lingfei tampak muram. Ia berkata, karena aku ingin mengalahkanmu, tentu saja aku harus memastikan bahwa rencanaku aman. Meskipun aku menang di awal, aku tetap sangat mengagumimu. Kau adalah pria pemberani yang rela mati demi orang lain. Namun,
Aku tidak tahu bahwa kau melompat karena kau tahu bahwa kau tidak akan mati. Itu agak mengecewakan. Melihat iblis sombong di hadapannya, Zhao Yu memikirkan lebih dari 70 cara untuk menyindir dan merangsangnya, tetapi dia memilih untuk menahannya lebih lama karena situasi yang dihadapinya. Baiklah, pertanyaan keempat sudah selesai, kata Cheng Lingfei sambil memainkan pistolnya. Hanya ada satu pertanyaan lagi, Detektif Zhao. Kamu harus memikirkannya dengan saksama. Zhao Yu berpura-pura tidak sabar dan berkata, saya hanya ingin berbicara tentang kasus yang belum terpecahkan. Itulah yang membuat saya terkenal. Apa? Cheng Lingfei bingung. Miao Ying juga mengangkat alisnya. Zhao Yu berkata dengan serius, saya dikenal sebagai ahli kasus yang belum terpecahkan. Anda tahu? Anda belum memberitahu saya alasan utama mengapa Anda mencoba membunuh saya saat membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara. Nona Cheng, sekarang saatnya berbicara tentang kasus pembunuhan koperasi pedesaan kota Ziliu dan Yang Zebiao. Mendengarkan Zhao Yu, Cheng Lingfei tiba-tiba menunjukkan ekspresi muram. Yang Zebiao adalah penjahat penting yang dicari dalam kasus Ziliu. Karena denanya ditemukan di bawah kuku Wu Fangfang, Anda tidak dapat menyangkal mengetahui Yang Zebiao. Miao Ying menarik napas dan berkata, baru saja. Aku baru saja melihat Yang Zebiao. Dia dan anak itu. Hah, ada anak kecil. Zhao Yu tercengang. Ya, anak yang bermain piano, Miao Ying memberitahu Zhao Yu. Zhao Yu menatap Cheng Lingfei dengan kaget dan berkata, ini semakin menarik. Nona Cheng, aku tahu kamu sangat sibuk. Cepatlah. Selama kamu menjawab pertanyaan terakhirku, aku akan bisa memejamkan mata, oke? Bab 1024. Sejak Cheng Lingfei mulai menjawab pertanyaannya, Zhao Yu telah menemukan sesuatu tentangnya. Meskipun dia menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dia selalu melewatkan setiap poin penting, terutama ketika menyangkut rincian spesifik pembunuhan tersebut. Dia tidak mengatakan siapa yang membunuh Chao Sifen dan Yao Wenming, siapa yang mencekik Yu Fuseng, dan siapa yang membunuh Wu Fangfang. Dia hanya mengatakan bahwa dia mengirim seorang pembunuh, tetapi dia tidak mengatakan bahwa pembunuhnya adalah He Yubing. Entah Cheng Lingfei sengaja menghindari rincian ini atau dia takut membicarakannya. Meskipun dia menjawab pertanyaan, dia jelas menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, Zhao Yu ingin tahu apa yang akan dikatakannya tentang kasus Ziliu. Dari semua bukti yang dimiliki Zhao Yu sekarang, Cheng Lingfei memiliki banyak kaitan dengan kasus tersebut. Dia memiliki motif, sarana, dan kesempatan. Mungkin saja dia bukan hanya dalang di balik pembunuhan tersebut, tetapi juga pembunuh yang sebenarnya. Namun, di sisi lain, Zhao Yu masih penuh dengan keraguan. Usianya masih menjadi masalah. Saat itu, Cheng Lingfei berusia 22 tahun. Ia dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya. Ia tidak akan membunuh 5 orang tanpa alasan. Zhao Yu juga sangat penasaran dengan peran Yang Zebiao dalam kasus ini. Apakah ia dipaksa melakukan kejahatan tersebut atau ia adalah dalang sebenarnya di baliknya? Apakah ini sebuah konspirasi? Atau ia mencuri uang untuk membantu Cheng Lingfei membalas dendam? Keraguan mendalam Zhao Yu membuatnya menantikan jawaban Cheng Lingfei. Namun, saat dia selesai menanyakan pertanyaan terakhir, Cheng Lingfei tidak setenang saat menjawab pertanyaan sebelumnya. Matanya menghindari tatapannya. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu, dan dia memasang ekspresi khawatir. Baiklah, Zhao Yu ingin mendorongnya. Sayangnya, orang-orangnya kembali. Pria bernama Ayun tampaknya adalah pemimpinnya. Dia segera melapor kepada Cheng Lingfei. Sudah selesai. Kami telah mengirim berkasnya. Kakak ipar dan Jiang telah pergi. Zhao Yu bingung ketika mendengar kata-kata, kakak ipar. Bagaimana dia bisa memiliki saudara ipar? Siapakah saudara ipar ini? Miao Ying bahkan lebih terkejut daripada Zhao Yu karena dia melihat Yang Zebiao bertelanjang kaki di ruang tamu Cheng Lingfei dengan pijamannya. Apakah Yang Zebiao adalah kakak ipar? Dan siapa anak itu? Zhao Yu memikirkan beberapa kata terakhir. Dia tidak mengerti mengapa Ayun mengatakan bahwa saudara ipar dan Jiang telah pergi. Apakah mereka pergi dengan mobil atau sudah menyelesaikan tugas mereka? Dan apakah ada orang di belakang Cheng Lingfei? Bagus.
Cheng Lingfei mengangguk pada Ayun lalu menoleh pada Zhao Yu dan berkata, Detektif Zhao, maafkan aku, tentang pertanyaan terakhir ini. Dia perlahan mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke titik di antara kedua alis Zhao Yu. Lebih baik kau pergi ke neraka dan bertanya sendiri pada mereka. Aku yakin kau akan mengetahuinya. NOVEL-BIN.com. Zhao Yu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak padanya. Setidaknya kau harus menepati janjimu kepada orang yang sudah mati. Cheng Lingfei berkata dengan dingin, Zhao Yu, pikirkanlah. Jika aku peduli, aku akan menggunakan gadis kecil itu untuk mengancammu. Dan aku tidak akan memiliki apa yang kumiliki saat ini. Miao Ying juga marah dan ingin mengumpat. Namun, Zhao Yu memotongnya. Oh, begitu. Nona Cheng tidak peduli bagaimana dia mencapai sesuatu. Kalau begitu, kamu bisa menembakku sekarang. Cepatlah. Orang-orang memiliki jiwa pemberontak, terutama orang seperti Cheng Lingfei. Mendengar Zhao Yu mendesaknya dengan cara yang begitu tenang, dia ragu-ragu lagi. Hanya, satu hal terakhir, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Zhao Yu menambahkan. Kali ini, bahkan pembunuh bayaran Cheng Lingfei pun penasaran. Karena Liu Guangxing ada di sini, Cheng Lingfei bertanya, apa maksudmu? Zhao Yu mendongak dan tertawa lama sebelum berkata bercanda, Nona Cheng, apakah Anda pernah menonton film aksi yang menghibur? Cheng Lingfei mengerutkan kening. Zhao Yu berkata dengan yakin, biar ku beritahu. Nanti, aku akan melepaskan diri dari tali-tali ini, mengambil pistol dari tanganmu, lalu menghajar semua anak buahmu dan membawamu ke polisi. Dan aku akan menginterogasimu secara langsung. Tak seorang pun mengatakan apapun, dan Miao Ying sama sekali tidak merasa bersemangat dengan pernyataan mengejutkan Zhao Yu. Cheng Lingfei dan yang lainnya tercengang. Tak seorang pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun, tetapi tiba-tiba tertawa mengejek. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk berbisik, apakah dia serius? Zhao Yu juga tertawa. Secara diam-diam, dia menggunakan energi booster. Seketika, dia merasakan kekuatannya meledak. Kemudian, sebuah adegan canggung terjadi. Zhao Yu mengira dia bisa dengan mudah memutuskan tali di tubuhnya, lalu dia bisa melancarkan serangan tanpa pihak lain menyadari apa yang sedang dia lakukan. Bagaimanapun, dia sudah mengenakan pakaian anti peluru tak terlihat padanya dan Miao Ying, jadi dia tidak takut dengan pistol Cheng Lingfei. Namun, tanpa diduga, ia tidak berhasil melakukan apa yang dibayangkannya. Wajahnya memerah karena ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tali itu tidak putus. Dan yang paling memalukan adalah dia kentut dengan suara keras. Sesaat, orang-orang di ruangan itu membeku. Bibir Zhao Yu bergetar. Sungguh memalukan bahwa Cheng Lingfei tidak bisa menembaknya. Cheng Lingfei, banyak pembunuh bayarannya, dan bahkan Miao Ying, semuanya menatap wajah merah Zhao Yu. Itu adalah pemandangan yang cukup aneh. Zhao Yu harus mencobanya lagi, dan kentut kedua pun keluar. Cheng Lingfei benar-benar marah. Dia segera mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke pelipis Zhao Yu. Kali ini, tanpa ragu-ragu, dia menarik pelatuknya. Miao Ying berteriak ketakutan. Tepat saat Cheng Lingfei menarik pelatuk, Zhao Yu mengangkat kursi butik dengan dukungan pinggulnya. Kursi ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan beratnya sekitar 100 jin. Meskipun Zhao tidak dapat melepaskan diri dari tali, dia dengan mudah mengangkat kursi. Dia menyentakkan tubuhnya dan menyapu kursi langsung ke arah Cheng Lingfei. Wah, saat kursi itu mengenai lengan kanan Cheng Lingfei pun menembak. Dia adalah penembak jitu yang handal. Dalam jarak sedekat itu, dia tidak mungkin meleset dari sasaran. Namun, karena tindakan cepat Zhao Yu, dia tidak yakin apakah Zhao Yu telah tertembak. Melihat pistol itu melayang, Zhao Yu menopang kursi seperti tempurung kura-kura dan melemparkan kursi yang berat itu ke arah kerumunan. Melihat Zhao Yu berusaha keras melakukannya, Miao Ying juga ingin melakukan hal yang sama. Namun, kursi yang berat itu beratnya 100 jin. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, kursi itu bahkan tidak bergerak. Miao Ying mengumpat dengan marah, tapi di detik berikutnya, dia terkejut melihat Zhao Yu membawa kursi besar itu semudah senjata untuk melancarkan serangan. Bab 1025.
Tiba-tiba, ruangan itu berubah menjadi berantakan. Zhao Yu ingin menggunakan kombinasi bom bau dan respirator lagi. Namun, Miao Ying akan terluka oleh bom bau tersebut. Meskipun Zhao Yu dapat memberinya respirator jenis ini berbeda dari alat biasa. Begitu Zhao Yu menggunakannya, alat itu pasti akan membuatnya ragu karena dia tidak akan terbiasa dengan alatnya. Oleh karena itu, Zhao Yu memutuskan untuk melakukan perkelahian fisik dengan mereka. Ia menyerbu kerumunan dan memukul mereka dengan kursi butik di punggungnya. Meskipun ia dibatasi, kekuatan kursi itu tidak dapat diremehkan. Beberapa orang langsung tersungkur oleh Zhao Yu. Oh, Cheng Lingfei memegangi lengan kanannya yang terasa sakit. Ia terbentur kursi dan terluka parah. Namun, guncangan terbesar bukan berasal dari rasa sakit di lengannya, melainkan dari serangan balik Zhao Yu. Ia telah mengikat Zhao Yu dan Miao kedua kursi tersebut karena kursi tersebut sangat berat sehingga mereka tidak akan bisa lepas dari tali. Namun, Zhao Yu telah mengangkat kursi besar itu dengan mudah. Itu tidak terbayangkan. Tidak ada yang sebanding dengannya dalam hal kekuatan. Meskipun Zhao Yu gagal melepaskan diri dari tali dan masih berada di bawah kendalinya, Cheng Lingfei membuat keputusan untuk segera melarikan diri dari tempat kejadian karena naluri bahayanya. Jadi, memanfaatkan kekacauan itu, dia menyelinap diam-diam ke pintu gelap di sudut ruang kerja. Cheng Lingfei melarikan diri dengan tenang, tetapi pertempuran di ruang kerja menjadi lebih intens. Cheng Lingfei memilih pembunuh bayarannya dengan hati-hati. Setelah kejutan awal, mereka menjadi tenang dan mulai melawan. Tentu saja, mereka tahu bahwa pada saat seperti ini, pistol adalah senjata yang paling penting. Selama mereka mendapatkan pistol, kursi Zhao Yu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka lagi. Setelah pistol Cheng Lingfei terlempar, pistol itu membentur dinding dekat pintu dan memantul ke lantai di bawah meja teh. Salah satu pembunuh bayaran itu pintar. Dia melewati Zhao Yu dan melompat ke meja teh untuk meraih pistol. Meja teh berada di sebelah Miao Ying, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak keras. Zhao Yu, pistol, meja teh. Awalnya, Zhao Yu tidak khawatir dengan pistol itu karena baju anti peluru yang dikenakannya, tetapi ketika mendengar peringatan Miao Ying, dia bergegas ke meja teh dan menggunakan kursi untuk memukul pria itu dengan keras. Si pembunuh bayaran terlempar ke udara dan mendarat dengan keras di lantai. Para pembunuh bayaran lainnya berteriak bersama-sama dan segera mendatangi Zhao Yu. Dua orang bergegas ke arah Zhao Yu dan memegang kursi, mencoba mengendalikannya. Zhao Yu menggoyangkan tubuhnya dengan keras, berusaha menyingkirkan mereka. Pada saat yang sama, Ayun bergegas berdiri di depan Zhao Yu dan memberikan tendangan keras ke dada Zhao Yu. Ayun kuat, tetapi kursinya terlalu berat. Setelah dia menendang Zhao Yu tidak bergerak sama sekali, tetapi Ayun terhuyung mundur. Zhao Yu mengerahkan seluruh tenaganya dan akhirnya berhasil menyingkirkan dua orang yang mencengkeram sandaran kursi. Salah satu dari mereka menghantam kusen pintu dan yang lainnya menghantam rak buku. Melihat kejadian itu membuat para pembunuh bayaran lainnya ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa banyak dari mereka yang gagal memukul seorang pria yang diikat di kursi. Ayolah, Zhao Yu memukul meja teh dan mencoba meraih pistol di tanah. Akan tetapi, karena Zhao Yu diikat, dia tidak dapat mengambil pistol itu meskipun berada tepat di bawah kakinya. Cheng Lingfei, yang telah mundur ke sudut ruang belajar berteriak, sekelompok orang bodoh. Wanita itu, bunuh dia dulu. Persetan denganmu. Zhao Yu segera berteriak dengan marah. Para pembunuh bayaran itu langsung membagi diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok langsung menuju ke Miao Ying dan kelompok lainnya tetap di tempat dan menunggu kesempatan untuk mengambil pistol. Ayun mengambil tempat pena giok dari meja dan langsung menyerang kepala Miao Ying. Zhao Yu terkejut. Ia menendang pistol itu dengan kaki kirinya. Karena ia menggunakan energi booster, pistol itu terbang keluar ruangan dan meluncur di tanah yang licin melalui pintu. Ada pagar di luar pintu. Pistol itu menghantam pagar dan pecah berkeping-keping dengan suara keras. Beberapa pembunuh bayaran di dekat pintu jatuh ke tanah karena ketakutan. Memanfaatkan situasi ini, Zhao Yu bergegas menghampiri Miao Ying sambil membawa kursi.
Ia membungkuk dan memukul Ayun dengan sandaran kursi. Ayun yang hendak menyerang Miao Ying, langsung mundur saat melihat Zhao Yu datang menyerangnya. Ia melompat dan melemparkan tempat pulpen ke arah Zhao Yu. Tempat pena giok hancur berkeping-keping, dan dahi Zhao Yu langsung berdarah. Pada saat itu, seorang pria berteriak, "Pisau," dan mereka menemukan pemotong kertas dan gunting di laci meja. Mereka mengambil senjata dan bergegas ke Zhao Yu dan Miao Ying. Zhao Yu menahan rasa sakit yang menusuk di dahinya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Bagaimana aku akan mengalahkan mereka saat aku diikat di kursi? Dia gugup. Ya, kunci utama. Tidak, sistem mengatakan tidak ada target. Bagaimana dengan baling-baling tak terlihat? Tidak, sistem tidak dapat menemukan kendaraan yang berguna. Pesawat tak terlihat bahkan lebih tidak berguna. Nov LB, Jen. Tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan sebuah alat yang cocok. Benar, bagaimana mungkin aku melupakannya? Penyusut tulang tak terlihat. Ya, karena aku tidak bisa memutuskan talinya, aku akan mengecilkan diriku saja. Memikirkan hal ini, Zhao Yu segera menggunakan alat itu. Setelah tulangnya mengeluarkan suara letupan pelan, dia menyusut. Pada saat yang sama, dua orang pria yang memegang gunting bergegas ke depan. Salah satu dari mereka menuju ke arah Zhao Yu, sementara yang lain menuju ke arah Miao Ying. Pada saat kritis ini, Zhao Yu tiba-tiba melepaskan diri dari tali, meraih salah satu dari mereka di lengan, dan menusuk gunting pria itu ke tangan yang lain. Rasa sakit membuat pria itu mundur. Zhao Yu berteriak seperti Michael Jackson dalam salah satu lagunya. Separuh tubuhnya terlepas dari tali. Semua pembunuh bayaran terkejut, begitu pula Miao Ying. Ayun berteriak, "Jangan biarkan dia keluar. Tusuk dia." Setengah dari tubuh Zhao Yu keluar, tetapi dia tidak langsung melepaskan ikatannya. Dia melihat bahwa tali-tali ini diikat dengan simpul. Oleh karena itu, dia segera berbaring di atas Miao Ying dan melepaskan simpul-simpul di bagian belakang kursi. Miao Ying pun terbebas. Tepat pada saat itu, seorang pria dengan pemotong kertas datang menghampiri Zhao Yu, berencana untuk menusuk lehernya. Miao Ying berteriak, "Hati-hati," dan menendang Zhao Yu kembali ke kursinya, memungkinkan dia menghindari serangan musuh. Detik berikutnya, Miao Ying melompat dari kursi. Ia mengarahkan tendangan dan mengenai dahi pria itu. Pria itu tidak bersuara sebelum jatuh ke tanah. "Hei, kenapa kau menendangku?" Zhao Yu mendecakkan bibirnya dan mengeluh, lalu tertawa keras dengan mata berbinar. "Lupakan saja, aku menyukainya." Ayun meraih pisau buah dan melemparkannya langsung ke Zhao Yu seperti peluru. Ayun selalu jago menembak jarak jauh. Gerakannya cepat dan sempurna. Namun, saat dia mengambil pisau buah, Zhao Yu telah memperhatikannya. Jadi setelah dia melempar pisau, Zhao Yu membungkuk dan pisau itu mengenai bagian belakang kursi. Detik berikutnya, Zhao Yu benar-benar lepas dari tali. Namun, tepat saat Zhao Yu berencana untuk bertarung hebat, Miao Ying tiba-tiba berteriak padanya. "Zhao Yu, Cheng Lingfei sudah tidak ada di sini lagi." Dia menunjuk ke pintu gelap di sudut. "Aku akan melindungimu. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos." Bab 1026. Samping layar di sudut ruang belajar, ada pintu gelap dengan kunci kata sandi. Cheng Lingfei telah kehilangan pistolnya. Melihat Zhao Yu dan Miao Ying telah melepaskan diri dari tali, dia membuka pintu rahasia tanpa ragu-ragu dan masuk. Melihat Cheng Lingfei pergi, Ayun dan yang lainnya menyuruh dua orang menghalangi pintu. Orang-orang ini pandai berkelahi. Meskipun Zhao Yu tampak garang bagi mereka, mereka percaya bahwa bahkan jika Zhao Yu dan Miao bebas, kedua tahanan itu tidak akan dapat mengalahkan mereka. Ayun memiliki harga diri yang sangat tinggi. Meskipun masih muda, ia telah menerima pelatihan profesional yang sangat ketat. Bahkan agen profesional pun tidak akan cocok untuknya. Ia yakin bahwa bahkan jika Zhao Yu dan Miao Ying menyerangnya bersama-sama, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Oleh karena itu, setelah melihat Zhao Yu menghindari pisaunya, dia adalah orang pertama yang berlari menghampirinya dan mengarahkan tendangan langsung ke arah Zhao Yu. Tentu saja, Miao Ying tidak akan membiarkannya menyakiti Zhao Yu. Dia melakukan tendangan udara yang hebat untuk menghentikannya. Ayun tidak panik.
Sebelum kakinya jatuh, dia menangkap Miao Ying dengan pukulan di lehernya. Miao Ying ingin menyerangnya balik. Ketika tinjunya mengenai Ayun, dia terpental setengah langkah ke belakang. Seorang petarung yang hebat akan mengetahui kekuatan lawannya hanya dengan satu pukulan. Ayun mencibir dan bersiap untuk menyerang Miao Ying lagi. Namun, saat dia membuka tangannya, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang besar datang ke arahnya. Itu adalah kursi tempat Zhao Yu diikat. Zhao Yu mengayunkan kursi yang beratnya lebih dari ratusan jin dan menghantamkannya ke Ayun. Ayun yang terkejut langsung menghindar ke samping. Meski kursi itu tidak mengenainya, ia kehilangan keseimbangan. Sebelum sempat bereaksi, ia ditendang keras oleh Miao Ying dan jatuh ke lantai. Punggungnya terbentur meja besar dan jatuh ke tanah. Kursi itu menghantam kaki meja, dan meja itu miring sebelum jatuh tepat di atas Ayun. Dia menjerit kesakitan. Melihat Ayun di bawah meja, para pembunuh bayaran lainnya terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mendatangi Zhao Yu dan Miao Ying dan yang lainnya membantu Ayun untuk berdiri. Sebuah pemotong kertas terbang ke arah Zhao Yu. Dia menghindar ke satu sisi dan menjatuhkan pria itu dengan bahunya. Miao Ying memegang pergelangan tangan seorang pria yang membawa gunting, melakukan lemparan lompat judo, dan melemparkan pria itu langsung ke atas meja. Ayun hendak memanjat keluar dari bawah meja. Tepat saat itu, pria yang dilempar Miao Ying mendarat di atas Ayun dan mengenai pinggangnya. Ayun menjerit lagi dengan menyedihkan. Detik berikutnya, dia pingsan. Miao Ying berteriak, "Zhao Yu, cepatlah. Temukan dia. Aku bisa mengurus ini." Penguat energi Zhao Yu masih bekerja. Setelah menjatuhkan beberapa orang, ia bergegas ke pintu gelap. Dua pria berdiri di depannya dalam upaya untuk menghentikannya. Zhao Yu tidak ingin membuang waktu pada mereka. Dia menerima tendangan dan pukulan mereka, lalu menjambak rambut mereka dan menarik kepala mereka ke arah satu sama lain. Keduanya pingsan. Pintu gelap itu terkunci. Ini tidak akan menjadi masalah bagi Zhao Yu sama sekali. Kunci utama sudah cukup. Di balik pintu itu ada sebuah ruangan rahasia kecil. Tidak ada jendela dan cahayanya seterang siang hari. Di dalam, ada sesuatu yang berkelap-kelip. Zhao Yu menoleh ke belakang dan melihat tidak banyak pembunuh bayaran yang tersisa di ruang kerja, jadi Miao Ying akan dapat menghadapi mereka dengan mudah. Jika pintunya tertutup, Zhao Yu akan menarik kedua pria yang pingsan itu dan menyeret mereka ke depan pintu. Ini juga akan memungkinkan Miao Ying untuk mengikutinya setelah dia selesai dengan yang lainnya. Setelah Zhao Yu masuk, ia terkejut menemukan banyak TV terpasang di dinding ruangan. Setiap TV sedang memutar tayangan. Setelah melihat lebih dekat, Zhao Yu menyadari bahwa itu bukanlah TV, melainkan layar monitor. Mereka tidak mengawasi rumah Cheng Lingfei, tetapi banyak tempat lain, seperti kantor perusahaan, rumah, dan bahkan toilet pria dan wanita. Jelas bahwa semua itu direkam oleh kamera rahasia. Zhao Yu kini mengerti bagaimana Cheng Lingfei menjalankan bisnis yang begitu sukses. Ia tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Layar-layar ini adalah senjata rahasianya untuk mengalahkan pesaing. Zhao Yu melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Cheng Lingfei. Dia hanya melihat tangga tergantung di langit-langit di sudut ruangan. Jelas, Cheng Lingfei pasti sudah pergi dari sana. Tanpa berpikir panjang, Zhao Yu menaiki tangga. Saat ini, Miao Ying telah mengalahkan semua pembunuh bayaran. Dia bergegas ke ruang rahasia dan juga terkejut dengan layar di dinding. Melihat Zhao Yu sedang menaiki tangga, Miao Ying ingin ikut dengannya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah ponsel di atas sofa. Dia memutuskan bahwa lebih baik menghubungi polisi terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan dan mengambil ponsel itu. Namun, telepon genggamnya mulai berdering begitu dia menekan angka 1 pada papan tombol. Dia bisa mendengar suara seorang wanita dan seorang pria sedang berhubungan seks. Ternyata ini adalah bug. Miao Ying melempar telepon genggamnya dengan kesal pada perbuatan kotor Cheng Lingfei. Setelah menaiki tangga, Zhao Yu tiba di loteng kecil. Ada jendela yang terbuka di loteng itu, dan Zhao Yu menduga bahwa Cheng Lingfei pasti telah keluar dari jendela itu. Di luar loteng terdapat taman di atap. Meskipun sekarang cuaca dingin, masih banyak bunga berwarna-warni di taman itu.
Zhao Yu keluar melalui jendela. Dia tidak bisa melihat Cheng Lingfei tetapi mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Suara gemuruh itu datang dari atas dan disertai dengan aliran udara yang kuat yang menyapu taman atap. Zhao Yu mendongak dan melihat helikopter di langit. Dia sekarang mengerti apa maksud Ayun ketika dia mengatakan bahwa saudara iparnya dan Jiang telah pergi. Bab 1027. Helikopter Cheng Lingfei jauh lebih besar daripada helikopter yang ditumpangi Zhao Yu terakhir kali. Aliran udara yang disebabkan oleh baling-baling menerbangkan sebagian besar barang di atap, dan suaranya sangat keras. Ketika Zhao Yu menaiki tangga ke puncak gedung, dia tidak dapat mendengar apapun kecuali deru baling-baling. Cheng Lingfei sedang naik ke helikopter, dan Liu Guangxing, si peretas, membantunya. Bagian depan helikopter menghadap Zhao Yu, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa pilotnya adalah seorang wanita. Meskipun dia mengenakan kacamata hitam, Zhao Yu mengenali bahwa pilot wanita itu adalah He Yubing, si pembunuh. Cheng Lingfei telah berhati-hati untuk membuat rencana cadangan yang kuat. Tidak heran dia begitu percaya diri sekarang. Bahkan jika polisi mengepung rumah itu, dia bisa terbang menjauh. Setelah Cheng Lingfei naik helikopter, Liu Guangxing duduk di kursi kopilot untuk bersiap lepas landas. Baling-baling mulai berakselerasi, dan helikopter siap lepas landas. Jika lepas landas, Zhao Yu harus menggunakan pesawat tak kasat mata untuk mengejarnya. Zhao Yu berlari ke arah helikopter dengan tergesa-gesa. Saat itu, orang-orang di helikopter memperhatikannya untuk pertama kalinya. He Yubing, pilot wanita, memiringkan kepalanya dengan lembut, seolah-olah kemunculannya yang tiba-tiba telah sangat mengejutkannya. Liu Guangxing telah masuk ke dalam helikopter dan berbicara dengan He Yubing. Ekspresinya yang cemas menunjukkan bahwa dia mendesaknya untuk segera menyalakan helikopter. Namun, He Yubing tersenyum tipis lalu menurunkan jendela samping. Zhao Yu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi ketika dia melihat He Yubing mulai menurunkan jendela. Sambil berlari, dia melihat sekeliling dan mengambil payung yang rusak. Dia benar. He Yubing segera mengeluarkan pistol dan menembak Zhao Yu. Wah! Zhao Yu segera membuka payung yang rusak itu untuk melindungi dirinya dan kemudian bergegas maju. Setelan anti peluru tak terlihatnya masih akan bertahan selama 30 detik, jadi dia tidak takut dengan peluru. Namun, dia harus berpura-pura takut. Awalnya, He Yubing mengira Zhao Yu adalah orang bodoh saat melihatnya menggunakan payung untuk menghindari peluru. Namun, meski terkena beberapa tembakan, Zhao Yu tidak terluka sama sekali. Semua pelurunya mengenai payung. Zhao Yu berlari lebih cepat dan hendak mencapai helikopter. Liu Guangxing menjadi pucat karena terkejut saat melihat Zhao Yu datang dan berteriak keras, "Sudah kubilang cepat, tapi kau tidak mau mendengarkan." He Yubing keras kepala. Dia melepaskan 2 tembakan lagi ke arah Zhao Yu. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa semua peluru tidak mengenai Zhao Yu. Zhao Yu mengambil sekop pendek dari atap dan bergegas menghampirinya. Kali ini, He Yubing merasa takut. Dia menekan tombol dan menyalakan helikopter. Zhao Yu tidak tahu harus berbuat apa dengan sekop itu. Karena tergesa-gesa, dia bahkan tidak memikirkannya dan melemparkan sekop itu ke baling-baling. Secara naluriah dia berpikir bahwa dia dapat menghancurkan baling-baling itu dengan sekop. Namun, Zhao Yu segera menyesali perbuatannya. Ini akan membunuhnya. Setelah sekop mengenai baling-baling, percikan api pun meledak. Sekop tersebut terpotong-potong dan berterbangan ke segala arah. Zhao Yu ketakutan dan bersembunyi di bawah helikopter. Dia melihat ada potongan yang terpotong di tanah semen. Jika Zhao Yu terkena satu potongan, dia akan langsung mati. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Zhao Yu menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengambil langkah berani seperti itu. Namun, semua itu terjadi dalam sekejap mata. Tampaknya dia tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam situasi seperti itu. Helikopter itu tidak terpengaruh. Helikopter itu lepas landas dari atap dan bersiap untuk berangkat. Tepat saat helikopter berbelok ke samping, Zhao Yu terkejut melihat bahwa, selain Cheng Lingfei, ada seorang pria dewasa dan seorang anak kecil di belakang. Zhao Yu segera menyadari bahwa pria itu adalah Yang Zebiao. Dia adalah penjahat yang dicari dalam kasus Ziliu.
Yang Zebiao melambaikan tangan ke arah Zhao Yu seolah-olah dia sedang menertawakannya. Zhao Yu menatap helikopter itu. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia menarik napas dalam-dalam lalu segera berlari ke helikopter itu lagi. Miao Ying juga telah naik ke atap. Ketika dia melihat Zhao Yu mengejar helikopter, dia benar-benar takut. Namun, sepertinya Zhao Yu akan mengejar helikopter itu. Dia tidak berani memanggilnya karena khawatir itu akan mengganggunya dan membahayakannya. No-vel-b-in.com. Helikopter itu hendak meninggalkan atap. Pada saat kritis seperti itu, Zhao Yu melompat ke tangga di tepi atap dan langsung menuju helikopter. Miao Ying sangat gugup hingga dia menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia bisa melihat tangan Zhao Yu memegang erat roda pendaratan di bagian bawah helikopter. Dia terbang dengan roda itu. Miao Ying menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak, "Zhao Yu, dasar bodoh." Kemudian, dia turun dari atap dan mencari dukungan secepat yang dia bisa. Ketika Zhao Yu memegang roda pendaratan, helikopter itu sedikit ditarik ke bawah dan ini menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Zhao Yu bahkan bisa mendengar teriakan Liu Guangxing. Roda pendaratan berada di arah yang berlawanan dengan kabin. He Yubing ingin menembak Zhao Yu lagi, tetapi Zhao Yu bersembunyi di balik jendela. Dia harus fokus terbang terlebih dahulu. Zhao Yu mula-mula memperpanjang durasi Invisible Bulletproof Suit dan Energy Booster dengan poin petualangannya, lalu ia perlahan-lahan menaiki roda pendaratan. He Yubing menerbangkan helikopter hingga ketinggian lebih dari 50 meter. Dia adalah seorang pilot berpengalaman. Ketika dia melihat Zhao Yu memanjat, dia segera membiarkan helikopter berputar di udara dan berguncang hebat. Zhao Yu merasa pusing dan pingsan seolah-olah langit dan bumi berputar. Tangan kirinya hampir kehilangan pegangannya, tetapi untungnya, tangan kanannya berhasil memegangnya dengan kuat. Tepat ketika Zhao Yu benar-benar berjuang, tiba-tiba terdengar bunyi klik di bawah baling-baling. Kemudian, Zhao Yu melihat beberapa bagian mekanisme di bawah baling-baling mulai jatuh. Zhao Yu tercengang karena dia tidak tahu mengapa helikopter itu tiba-tiba hancur. Kemudian, dia ingat bahwa ketika dia memukul baling-baling dengan sekop, penguat energinya masih berfungsi. Mungkin helikopter itu rusak. Saat dia memikirkan hal ini, helikopter itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu jatuh. Bab 1028. Melihat helikopter jatuh, Zhao Yu tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia tidak bisa membiarkan Cheng Lingfei lolos, di sisi lain, dia tidak ingin helikopter itu jatuh. Jika Cheng Lingfei meninggal, dia mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran kasusnya. Namun, peralatan canggih Zhao Yu tidak dapat membantunya dalam situasi seperti itu. Dia hanya bisa menyaksikan helikopter itu jatuh ke tanah. Tanpa diduga, saat helikopter hanya berada 10 meter di atas tanah, bagian depannya tiba-tiba turun, dan melaju kencang. Karena gaya hantam yang kuat, helikopter akhirnya berhenti jatuh dan terus terbang mendekati tanah. Zhao Yu merasa pusing karena helikopternya terus berguncang. Helikopter itu terbang sangat dekat dengan tanah sehingga Zhao Yu terseret melewati pepohonan tinggi di pinggir jalan, dan dia tergores oleh dahan-dahan pohon. Jika dia tidak memegang roda pendaratan dengan erat, dia pasti akan jatuh. Helikopter itu menukik di antara pepohonan lalu mulai terbang rendah di dekat jalan. Baling-balingnya mengeluarkan hembusan angin kencang, yang menghantam beberapa pengendara sepeda hingga jatuh ke tanah. Topi seorang pria tertiup ke udara dan mengenai Zhao Yu. Kecepatan helikopter itu cepat, dan Zhao Yu menderita karena angin dingin. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berpegangan erat pada roda pendaratan dan terbang bersama helikopter sepanjang perjalanan. Ia berpikir untuk menggunakan power jamming device untuk memutus aliran listrik ke helikopter, memaksanya mendarat. Namun, sistem memberitahunya bahwa perangkat tersebut tidak dapat digunakan pada kendaraan yang berfungsi, meskipun perangkat tersebut telah ditingkatkan. Zhao Yu teringat apa yang tertulis dalam petunjuk penggunaan alat pengacau daya. Ini adalah semacam tindakan perlindungan sistem yang dapat mencegah orang jahat menggunakan alat tersebut untuk menyebabkan kecelakaan pesawat jika mereka ingin menggunakannya pada pesawat besar. Zhao Yu kemudian memikirkan tentang peluncur pegas tak terlihat. Jika dia menggunakan beberapa poin untuk meningkatkan perangkat ini,
mungkin dapat melumpuhkan helikopter dengan membuatnya memantul di udara. Namun, Zhao Yu merasa helikopter itu semakin cepat dan tidak berani menggunakannya. Karena menggunakannya pada kendaraan dengan kecepatan seperti itu terlalu berbahaya, dan itu akan membunuh orang-orang di dalam helikopter. Sementara Zhao Yu berpikir keras, helikopter itu terbang beberapa kilometer. Untungnya, tidak ada gedung tinggi di Gaolanqi. Kecuali beberapa tiang bendera yang tinggi, dia tidak menemui terlalu banyak rintangan. Untuk mempertahankan ketinggian, He Yubing membuat helikopter melaju mendekati kecepatan maksimum. Setelah sampai di ujung jalan, mereka memasuki area danau taman dan mulai terbang mendekati danau. Baling-baling yang kuat itu mengepakkan permukaan air dan membasahi Zhao Yu. Setelah waktu yang lama, Zhao Yu menemukan bahwa helikopter itu masih berada di ketinggian rendah. Ia mengira sekop itu pasti telah merusak peralatan yang terhubung ke mesin. Sekarang mesin tidak dapat menahan ketinggian yang tinggi sehingga helikopter hanya dapat menggunakan daya dorong ke depan untuk tetap beroperasi. Namun, kecepatan helikopter itu sangat cepat. Dalam waktu singkat, helikopter itu melintasi area danau dan tiba di padang rumput. Helikopter itu telah meninggalkan Gaolanqi. Bahkan jika Miao Ying mendapat dukungan, dia tidak dapat mengejar helikopter itu. Aku harus menemukan cara. Memikirkan hal ini, Zhao Yu segera membuka bilah perangkat dan mencari perangkat yang tepat. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang disebut Invisible Suction Cup yang dapat menempelkannya ke dinding. Ia segera menggunakannya dan memanjat perlahan. Pada saat ini, orang-orang di helikopter sedang berdebat. Liu Guangxing terus mengeluh tentang He Yubing. Apa yang kukatakan? Aku sudah menyuruhmu untuk segera memulai. Kau tidak mendengarkan. Aku merasa seperti sedang naik kereta api. Diam. He Yubing membentak Liu Guangxing saat dia berusaha menstabilkan helikopter. Di belakang, Yang Zebiao bertepuk tangan dan berkata, lagi pula, ini membuatku sangat gembira. Jiang, lihat seberapa cepat kita melaju. Jiang pucat karena ketakutan dan menggosok tangannya terus-menerus. Cheng Lingfei memeluk anak itu dengan lembut dan berkata, jangan takut. Kita aman. Kita akan segera sampai di rumah nenek. Walau anak itu mengangguk, tubuhnya tidak dapat berhenti gemetar. Tiba-tiba, Yang Zebiao bertepuk tangan dan bersorak kegirangan, lalu menunjuk keluar jendela dan berkata, lihat, lihat. Ada seorang pria di luar sana. Liu Guangxing melihat keluar dan hampir menggigit lidahnya. Dia melihat Zhao Yu memanjat keluar jendela. Dia bahkan mengacungkan jari tengah. Melihat Zhao Yu, Cheng Lingfei terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Zhao Yu bisa mengikutinya ke sini. Baginya, Zhao Yu bukanlah manusia. Zhao Yu mencoba membuka pintu taksi terlebih dahulu, lalu mengetuk jendela karena dia tidak bisa membukanya. Halo, Yang Zebiao mengangkat tangannya dan menyapa Zhao Yu. Dia tertawa gembira, No, Velb, Indot C Om. Zhao Yu merasa gelisah dan memukul-mukul kaca. Kaca jenis ini sangat keras, jadi dia tidak bisa memecahkannya. Zhao Yu harus menyerah. Dia menggunakan kunci utama untuk membuka pintu taksi dan menariknya dengan kuat. Namun, tanpa diduga, ada kait di dalam pintu, jadi dia tidak bisa membukanya dari luar. Zhao Yu merasa kedinginan karena angin dingin. Ia mulai menarik pintu dengan keras, membuat pintu bergetar. Tepat saat ia hendak membukanya, Cheng Lingfei tiba-tiba membuka kaitnya. Apa-apaan ini? Zhao Yu telah menarik pintu dengan kuat dan kehilangan keseimbangannya ketika pintu itu tiba-tiba terbuka. Untungnya, dia cepat-cepat meraih sisi pintu. Namun, dia terpengaruh oleh aliran udara yang kuat dan hampir jatuh. Zhao Yu ingin menggunakan pesawat tak terlihat, tetapi dia tahu bahwa alat itu tidak dapat mencapai kecepatan helikopter. Jika dia menggunakannya, dia tidak akan dapat mengejar Cheng Lingfei. Apa yang harus kulakukan? Saat Zhao Yu ragu-ragu, Cheng Lingfei mengambil pistol dari He Yubing dan mengarahkannya ke Zhao Yu. Zhao Yu menyadari bahwa pakaian anti peluru tak terlihat miliknya telah berhenti berfungsi setelah ia berada di udara sekian lama. Hal terburuk adalah ia telah kehabisan perangkat ini. Cheng Lingfei tidak mengatakan sepatah kata pun kali ini. Begitu dia membidik Zhao Yu, dia langsung menarik pelatuknya. Bab 1029. Wah,
Namun, Cheng Lingfei dan yang lainnya di helikopter terkejut saat mengetahui bahwa peluru itu tidak mengenai Zhao Yu. Sebaliknya, dia menghilang begitu saja. Mereka tidak percaya bahwa Zhao Yu bisa menggunakan sihir. Jadi, mereka mengira Zhao Yu pasti telah jatuh, dan mereka tidak melihatnya karena kejadiannya begitu cepat. Helikopter itu berada sekitar 10 meter di atas tanah, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Dalam kasus ini, mereka yakin bahwa Zhao Yu tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, Zhao Yu sebenarnya telah melihat sebuah jeep melaju di bawah helikopter. Jadi, ia membidik jeep itu dan melompat turun. Agar tidak tertabrak mobil, ia menggunakan pesawat tak terlihat. Saat ini, dia tidak peduli dengan perangkat berharganya. Karena dia sudah kehabisan alat pelacak tak terlihat dan alat penyadap, begitu Cheng Lingfei melarikan diri, dia mungkin tidak akan pernah bisa menangkapnya lagi. Jadi, bahkan jika dia melompat dari helikopter, dia tidak bisa berhenti mengejarnya. Dengan bantuan pesawat tak kasat mata, Zhao Yu mendarat di bagian belakang jeep. Pengemudi jeep itu baru saja melihat helikopter terbang rendah. Ia tidak menyangka ada seorang pria yang datang ke arahnya. Ia langsung menginjak rem untuk menghentikan jeep. Jeep itu pun berhenti mendadak di pinggir jalan. Zhao Yu memegangi dadanya. Ia merasa tidak bisa bernapas. Meskipun ia telah menggunakan pesawat terbang, ia terluka parah dan mengalami beberapa luka dalam. Khususnya, terseret oleh helikopter dalam angin dingin telah membuatnya merasa sangat pusing dan mual. Namun, melihat helikopter semakin jauh, Zhao Yu menahan rasa sakitnya, melompat turun dari belakang jeep, dan terhuyung-huyung untuk membuka pintu mobil. Saat dia melakukannya, pintu pengemudi terbuka, dan seorang pria keluar. "Dari mana kamu datang?" teriaknya pada Zhao Yu. Zhao Yu terbatuk keras. Ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia bahkan tidak melihat ke arah pengemudi itu dan mencoba mendorongnya dengan mencengkeram kerah bajunya. Namun, pria itu tidak bergerak sama sekali. Penguat energi Zhao Yu masih bekerja. Meskipun dia tidak mengerahkan banyak tenaga, dia seharusnya bisa mendorongnya dengan mudah. Karena penasaran, Zhao Yu mendongak. Ia melihat pria di depannya mengenakan pakaian adat setempat, tingginya 2 meter, dan tubuhnya seperti pegulat. Zhao Yu merasa sangat tidak beruntung. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sopir itu mengerutkan kening dan meraih kerah baju Zhao Yu. Jika dia mau, dia bisa mengangkat Zhao Yu seperti mengangkat anak ayam. Zhao Yu benar-benar pusing. Ia memuntahkan seluruh isi perutnya ke arah pria itu, yang langsung mendorongnya. Zhao Yu merasa jauh lebih nyaman setelah muntah. Dia cepat-cepat menyatukan kedua tangannya, bergegas menghampiri pria besar itu, dan berkata, "Maaf, aku harus melakukannya." Setelah itu, ia mendorong lelaki itu ke dalam selokan di pinggir jalan lalu masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Zhao Yu berada di padang rumput. Ia masih bisa melihat helikopter meskipun ia sedikit terlambat. Ia segera menyalakan jeep dan melaju kencang ke arah helikopter. Tidak ada orang lain di sekitar, jadi Zhao Yu memacu mobilnya hingga kecepatan maksimal. Mobil itu seperti akan terbang. Saat Zhao Yu menginjak pedal gas, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Mengapa dia lupa bertanya kepada pengemudi apakah dia bisa meminjam ponsel tadi? Novel.in.com. Meskipun dia sedang mengejar penjahat, dia masih khawatir tentang Miao Ying. Dia pikir dia perlu meneleponnya terlebih dahulu. Dengan mengingat hal itu, ia memegang kemudi dengan satu tangan dan dengan cepat mencari ke dalam mobil dengan tangan lainnya, mencari telepon seluler atau perangkat komunikasi lain di dalam mobil. Ia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Sebaliknya, ia menemukan poster besar yang mengiklankan Festival Sepatu Roda Padang Rumput Internasional ke-5 Gaolangi. Di poster itu, ada gambar besar seorang pegulat. Zhao Yu menyadari bahwa pegulat itu adalah pengemudi yang baru saja ditemuinya. Ternyata dia benar-benar seorang pegulat dan sangat terkenal di daerah setempat. Zhao Yu tidak mengerti mengapa mereka membutuhkan pegulat di festival sepatu roda. Apakah itu untuk pertunjukan pembukaan? Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Ketika dia menyadari tidak ada ponsel di dalam mobil, dia meraih kemudi dan melaju secepat yang dia bisa ke arah helikopter. Untungnya,
helikopter itu tidak bisa terbang terlalu tinggi. Kalau tidak, Zhao Yu pasti sudah kehilangan jejaknya. Zhao Yu tahu bahwa di padang rumput seperti itu, Cheng Lingfei pasti menyadari bahwa ada mobil yang mengejar mereka. Jadi, mereka pasti sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Zhao Yu. Saat ini, mereka sudah mencoba beberapa kali. Mereka sengaja terbang melintasi beberapa jurang, sehingga Zhao Yu harus mengambil jalan memutar. Untungnya, baling-baling tak kasat mata kuat yang digunakan Zhao Yu memungkinkannya mempertahankan kecepatan tingginya saat ini untuk mengejar helikopter tersebut. Zhao Yu tahu bahwa jika dia terus seperti ini, helikopter itu pada akhirnya akan menyingkirkannya. Namun, jika masih ada secercah harapan, Zhao Yu tidak akan menyerah begitu saja. Akselerator tak terlihat itu sedang dalam mode paling kuatnya. Jeep itu melaju begitu cepat sehingga terasa seperti hendak lepas landas. Zhao Yu telah menggunakan 3 akselerator. Untungnya, dia telah mengumpulkan banyak perangkat ini sebelumnya. Kalau tidak, dia akan putus asa dalam situasi seperti itu. Akhirnya, Zhao Yu mendengar deru baling-baling helikopter lagi. Ini berarti dia akan segera bisa mengejar helikopter itu. Melihat helikopter berkecepatan tinggi itu, Zhao Yu mencoba memikirkan cara untuk menghentikannya. Peluncur pegas tak terlihat bukanlah pilihan yang baik karena tidak akan memungkinkannya mencapai helikopter tetapi bisa membunuhnya jika dia bersikeras mencoba. Ini karena helikopter berada sekitar 10 meter di atasnya, yang masih rendah untuk ketinggian terbang normal. Dan bahkan jika Zhao Yu masuk ke dalam helikopter, dia tidak memiliki setelan anti peluru tak kasat mata lagi, dan Cheng Lingfei memiliki pistol. Saat Zhao Yu tengah memikirkan kemungkinan cara lainnya, ia melihat helikopter telah berubah arah dan menuju ke sebuah pemukiman di padang rumput. Zhao Yu melihat ada banyak yurt besar dan banyak orang berkumpul di sana. Ada juga banyak lereng tinggi tempat orang-orang bermain sepatu roda. Zhao Yu melirik poster itu dan menyadari bahwa festival sepatu roda internasional ada di sana. Cheng Lingfei sengaja menuju ke tempat yang ramai karena akan menyebabkan kesulitan dalam berkendara. Namun, Zhao Yu tidak melambat sama sekali. Bab 1030. Ada bukit tinggi di sebelah kanan tempat berlangsungnya festival sepatu roda. Ada rel kereta api yang dikelilingi pagar kawat berduri di sisi kiri. Helikopter berada di atas tempat tersebut. Jika Zhao Yu ingin mengikuti helikopter, ia harus melewati tempat yang ramai dan beberapa gedung. Jelaslah bahwa Cheng Lingfei yang memiliki ide itu. Jika Zhao Yu mengambil jalan memutar, itu akan membuang banyak waktunya. Jika dia ingin langsung melewati kerumunan, dia harus memperlambat lajunya. Begitu dia memperlambat lajunya, dia akan kehilangan helikopter itu. Saya sama sekali tidak akan melambat. Zhao Yu mengemudikan jeepnya langsung ke arah kerumunan dan membunyikan klaksonnya dengan keras. Dia sengaja merobohkan beberapa tenda untuk menarik perhatian. Faktanya, bahkan sebelum Zhao Yu tiba, helikopter itu telah menyebabkan banyak masalah di daerah itu. Helikopter itu terbang sangat rendah sehingga aliran udara yang dihasilkannya menjatuhkan banyak orang ke tanah. Saat massa mendengar bunyi klakson mobil, sebagian orang yang lebih terang langsung berhamburan menghindarinya, sedangkan mereka yang tertiup helikopter tak kuasa berbuat apa-apa. No, Vel, B, In.com. Terlalu banyak orang dan mobil berkumpul di sini, terutama di pintu masuk utama. Jika Zhao Yu ingin melewatinya, dia pasti akan melukai beberapa orang. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya itu satu-satunya cara, pikir Zhao Yu. Ia tahu ia tidak bisa memperlambat lajunya. Saat ia hendak menabrak kerumunan, ia menggunakan peluncur pegas tak terlihat. Jeep besar itu langsung melompat ke udara, terbang di atas kepala orang-orang, dan menghantam pagar di samping pintu. Pagar itu terbuat dari kayu. Saat mobil menabraknya, pagar itu langsung hancur. Mobil itu langsung menabrak yurt besar. Ada pertunjukan sebelum upacara pembukaan festival. Yurt ini adalah ruang ganti para penari wanita. Setelah yurt hancur, kerumunan orang melupakan helikopter dan mobil itu, tetapi semua orang melihat ke ruang ganti di yurt. Teriakan para penari wanita itu berasal dari yurt. Tentu saja, Zhao Yu, sang penghancur, tidak dapat mendengar teriakan itu. Setelah mobil menerobos yurt, ia langsung melewati lereng skating dan terus mengejar helikopter.
Saat Zhao Yu tiba di tengah-tengah lokasi festival, helikopter berputar di langit di atas lokasi festival dan bergerak ke rel kereta padang rumput di sebelah kiri. Pagar kawat berduri di kedua sisi rel kereta api dan pagar di sekitar lokasi acara telah sepenuhnya menghalangi mobil Zhao Yu. Begitu helikopter pergi, Zhao Yu hanya bisa memutar arah dan menuju ke jembatan yang jaraknya cukup jauh. Dalam hal ini, ia tidak dapat mengejar helikopter. Tiba-tiba, Zhao Yu menemukan sebuah peluang. Di dekat lereng sepatu roda, terdapat lintasan sepatu roda yang panjang, yang bentuknya anti-parabola. Zhao Yu tidak ragu-ragu dan menginjak pedal gas hingga maksimum. Ia melaju kencang menuju lintasan sepatu roda. Ketika He Yubing melihat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera menurunkan bagian depan helikopter dan mempercepat lajunya, mencoba meninggalkan area itu secepat mungkin. Mesinnya menderu dan jeep itu melesat ke lintasan bagaikan meriam, melesat ke angkasa. Zhao Yu tidak pernah melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Dia berteriak seperti orang gila. Dia yakin bahwa orang-orang di helikopter itu pasti berteriak dengan lebih sedih daripada dirinya. Waktu seakan berhenti saat jeep itu melesat di udara. Mobil itu hendak menabrak helikopter. Helikopter itu terbang rendah, dan jeep itu melayang di udara sebelum menabrak ekor helikopter. Helikopter itu berguncang hebat, dan roda pendaratan bertabrakan dengan mobil Zhao Yu. Kemudian, mobil Zhao Yu dan helikopter jatuh ke tanah. Mobil Zhao Yu mendarat lebih dulu karena tidak memiliki baling-baling. Zhao Yu berpikir jika mobilnya menabrak tanah, bola pengamannya akan keluar. Namun, setelah mendarat, jeep tersebut awalnya terguncang hebat, lalu terus melaju ke depan sejauh 10 meter. Setelah berputar, akhirnya berhenti dengan stabil, tetapi mesinnya masih menyala. Mungkin saja jeep tersebut menabrak pada sudut yang aman, atau mungkin mobil tersebut tidak hancur karena terbuat dari bahan yang kuat. Zhao Yu tidak percaya dia telah melakukannya. Namun, ia tidak punya waktu untuk merayakannya. Helikopter itu terbang di atas mobil, helikopter itu akan jatuh di depan jeep itu. Baling-baling besar itu tiba-tiba melambat dan mengeluarkan suara berdecit. Helikopter itu juga melambat. Tampaknya pilot berusaha mengendalikannya. Namun, karena jatuh dengan cepat, helikopter itu sangat dekat dengan tanah. Helikopter itu mencapai rel kereta api dan akhirnya menabrak jaring pengaman rel kereta api. Jaring pengaman robek, tetapi pesawat tidak dapat dikendalikan dengan stabil. Setelah beberapa meter, akhirnya jatuh ke tanah. Akan tetapi, karena helikopter itu terbang pada ketinggian yang sangat rendah, dan pilot memperlambat lajunya sebelum jatuh dan mengendalikan baling-baling, maka helikopter itu tidak jatuh lurus dan menghantam tanah, melainkan meluncur ke depan seperti jeep milik Zhao Yu. Badan helikopter meluncur di tanah dan percikan api yang menyilaukan beterbangan. Roda pendaratannya rusak dan begitu pula badannya. Helikopter itu terus meluncur lebih dari 10 meter lalu akhirnya berhenti di rel kereta api. Meski tidak hancur berkeping-keping, mobil itu mengalami benturan keras dan kerusakannya jauh lebih parah daripada jeep. Semua jendela pecah, begitu pula bagian ekornya. Berkat kendali pilot terhadap sudut jatuhnya helikopter di saat-saat terakhir, baling-baling helikopter kini telah berhenti. Jika tidak, akan ada bahaya besar. Tepat saat Zhao Yu hendak keluar dari jeep untuk menangkap Cheng Lingfei, dia mendengar suara peluit. Salah satu hal terburuk yang mungkin terjadi akan segera terjadi. Zhao Yu melihat kereta api di kejauhan, dan kereta itu sedang menuju langsung ke helikopter.